Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ai Channel. Baiklah, hari ini aku mau kasih tips buat para teman-teman, khususnya bagi para guru pemula atau para cikgu-cikgu yang baru memulai pembelajaran gitu. Ini beberapa pengalaman aku ketika waktu itu mengajar anak kelas 1 SD. Wah, rame banget. Nah, anak kelas 1 SD, banyak dari mereka itu yang hanya sebentar saja fokusnya. Nah, di sini aku akan kasih tips buat cikgu-cikgu yang memulai karirnya mengajar. Wajib tonton dan dengarkan penjelasan aku sampai selesai ya. Tips mengajar anti bosanin terutama bagi para anak-anak SD. Yang pertama itu, ketika kita masuk ke dalam ruangan, ke dalam kelas yang akan kita ajar, para cikgu lihat kondisi di dalam kelas itu. Ketika kita masuk, kita bacakan salam, lihat anak-anak itu akan ada 3 atau 4 anak yang hanya diam atau sibuk dengan sibuk sendiri-sendiri gitu. Yang lainnya jawab salam, yang mereka entah main atau apa gitu. Nah, yang kedua, dari sana dari sana kita sudah tahu bahwa ini kelas kurang kondusif gitu. Nah, untuk itu kita yang kedua lihat lagi nih, ketika udah masuk, udah duduk, kita sudah memperhatikan, yang ketiga kita mulai interaksi dengan siswa, dimana interaksi ini bisa kita lakukan diantaranya seperti menyapa mereka, menanyakan kabar, kemudian meminta mereka untuk sedikit tenang dan bilang akan mengambil absen gitu. Dari sana nantinya kita juga bisa lihat nanti ada siswa yang bisa diatur, ada siswa yang tidak mendengarkan kita. Kemudian yang kelima, ketika kita sudah tahu, sudah lihat kondisinya, yang enaknya ketika kita masuk siswanya ini udah bisa diatur. Tapi ini kebanyakan, apalagi di SD, itu anak-anak jiwa bermainnya sangat tinggi gitu. Nah, ketika kita udah interaksi, sudah tahu bagaimana keadaan kelas mereka, sudah melihat siswa-siswa yang mana bisa diajak serius dan tidak serius. Yang kelima, kita berikan mereka sedikit sebelum masuk pembelajaran, kita ajak mereka berinteraksi dengan cara bisa cikgu lakukan itu bernyanyi gitu. Misalnya ketika akan setelah absen ataupun ketika kita akan baca doa gitu. Mengajak anak-anak untuk baca doa tapi dengan cara yang lebih unik. Misalnya seperti diajak dengan nyanyi-nyanyian. Contohnya yang biasa aku pakai ketika mengajar itu aku akan bernyanyi seperti ini. Dengarin ya. Misalnya tepuk jari 1 tuh, tepuk jari 2 wah, tepuk jari 3 gah, tepuk jari 4 tepuk jari 5 mah, duduk yang manis, mari kita berdoa. Nah, itu salah satu nyanyian yang biasa aku gunakan ketika mau berdoa. Dari sana siswa akan antusias dan merasa ini menyenangkan gitu. Nah, ketika sudah tertib semuanya, lalu mulai pembelajaran. Jangan banyak-banyak, kurang lebih 10 menit atau 15 menit menjelaskan. Kemudian kita stop, kita lihat kembali kondisi bagaimana. Jika terkendali dan bisa
kita lanjutkan. Ketika kondisi tidak bisa terkendali, cikgu bisa nih akalin lagi materi yang telah dikasih tadi, nanti tanya balik ke siswanya. Bagi siapa yang dapat, nanti akan dikasih apresiasi. Dengan begitu, siswa akan fokus untuk menghadap, memperhatikan kita. Nah, itu selanjutnya. Ini yang selanjutnya setelah nomor kesekian kalinya ini, setelah tanya jawab siswa, kemudian setelah kondusif, teman-teman bisa lanjutkan lagi menjelaskan materi-materi tersebut. Ingat, cara menjelaskan materi harus dibawa dengan suasana yang happy gitu. Jangan terlalu monoton atau baku sesuai dengan buku ajar gitu. Tapi bawakan materi dengan suasana yang happy gitu. Dengan begitu siswa akan semangat dan antusias dalam menerima materi yang akan kita sampaikan. Setelah itu kita tidak perlu menjelaskan banyak-banyak materi, karena prinsipnya yang harus kita tanamkan itu gak apa-apa biar materi yang disampaikan sedikit, tapi diingat dan dimengerti oleh siswa kita. Jangan nanti materi banyak-banyak, siswa gak ngerti apa-apa, yang ada kita buang-buang waktu saja gitu. Setelah diakumulasikan beberapa jam pembelajaran, belajar, bermain, itu nanti di akhir pembelajaran kasih motivasi kepada para siswa kita. Bisa yang pertama cikgu lakukan adalah menanyakan cita-cita kepada para siswa. Dengan begitu kita apresiasi, kita kasih tahu, dan kita motivasi mereka untuk mencapai cita-cita mereka. Itu membutuhkan pemikiran mental yang kuat, yang hebat, dan harus belajar dengan yang rajin untuk menggapai cita-cita tersebut. Nah, mungkin itu beberapa tips dari aku untuk cikgu pemula. Biasanya ini para cikgu kebanyakan di zaman sekarang kan kita sudah bisa mengajar meskipun kita bukan orang pendidikan, tapi kita bisa juga mengajar. Nah, tips yang aku kasih tahu tadi itu bisa diterapkan, karena aku sendiri juga bukan dari backgroundnya pendidikan, tapi bisa mengajar di sekolah, dan langkah-langkah tersebut aku lakukan ketika mengajar dan hasilnya sangat memuaskan gitu. Kita tidak kalah saing dengan para cikgu PGSD atau emang yang backgroundnya pendidikan, tetapi guru yang non pendidikan juga bisa mengajar seperti para guru-guru yang backgroundnya pendidikan dan PGSD. Dan mungkin itu saja dari aku. Tunggukan tips-tips selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar aku lebih semangat lagi kasih tips-tips selanjutnya yang bermanfaat di bidang edukasi, mencerdaskan anak bangsa. Sekian dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.